Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini jika Tuhan masih memberi kesempatan kembali kepada kita untuk beribadah bersama dengan umat Tuhan di pagi hari ini. Minggu pagi hari ini tanggal 5 November kita memasuki liturgi kebaktian Minggu biasa 26 dengan menggunakan tata ibadah model 1. Demikian penjelasan kami pada pagi hari ini. Selamat beribadah. Saya mengajak kita semuanya untuk berdiri. Jemaat diundang untuk saat teduh sejenak dan doa dalam hati. Saat teduh selesai, bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepadanya dengan sukacita dan datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Dengan sukacita mari kita puji dan agungkan nama Tuhan dengan bernyanyi dari PKJ nomor 7, ayat yang 1 dan kedua, bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Amin. Dengarlah nas pembimbing dalam minggu ini yang dikutip dari Ulangan 7 ayat yang ke-9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Demikian firman Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita sambut dengan bernyanyi dari NKB 34 ayat yang pertama dan ketiga, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap, kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Damai-Mu Kau beri dan pengampunan, dan rasa khawatir pun hilang lenyap. Karena ku tahu pada masa mendatang Tuhan temanku di terang dan gelap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat Kristus, dengan tulus dan sepenuh hati, marilah kita mengaku dosa dan kekurangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, jika Engkau mengingat-ingat kesalahan kami, siapakah yang dapat bertahan? Tetapi oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, kami percaya bahwa Engkau Allah yang penuh kasih setia. Kasihanilah kami dengan kasih setia-Mu, dan ampunilah kami dari segala dosa-dosa kami, demi anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 26, bait yang pertama dan kedua, Mampirlah dengar doaku.
Dengarkanlah berita anugerah Allah. Bagi saudara-saudara yang sungguh-sungguh mengakui dosa serta kesalahannya di hadapan Tuhan, terimalah berita anugerah Allah dari Bapa kita, sebagaimana diberitakan dalam kitab Roma 6 ayat 22 sampai 23 berkata demikian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya. Dengan sabar dan Yesus pimpin hidupku, Yesus pimpin firman dan kebenaran-Nya firman dan kebenaran. itulah peganganku. Itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Untuk petunjuk hidup baru, jemaat diundang untuk berdiri. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa. Maka kita tidak boleh lagi hidup di dalamnya, melainkan hidup dalam Kristus. Barang siapa berada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru dan manusia baru. Untuk bekal hidup sebagai manusia baru, marilah kita simak sabda Tuhan yang tertulis dalam Amsal 3 ayat yang ketiga sampai ke-4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Demikian petunjuk hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di tengah-tengah dunia. Amin. Bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan untuk duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 53 ayat yang pertama. Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Terima kasih atas kasih dan setiamu ya Tuhan. Kami boleh melewati malam, kami boleh beristirahat, dan pagi ini oleh karena kasih setiamu juga Engkau panggil kami jemaatmu untuk hadir di dalam persekutuan. Dan waktu yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini, kami akan pakai untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, yang kami tahu firman-Mu adalah kehidupan kami. Firman-Mu menjadi jalan di tengah-tengah dunia ini bagi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai kami bersama-sama, memusatkan perhatian kami bersama-sama, agar kami mampu merenungkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan, agar hamba juga mampu menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar. Berfirmanlah kepada kami semua, karena kami yang hadir dalam ruangan ini siap mendengar dan merenungkannya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang akan melandasi persekutuan kita pada minggu ini disiapkan dari Mazmur 107 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Selanjutnya kita akan baca ayatnya yang ke-33, atau kita sambung dari ayat yang ke-33 sampai 37. Mazmur 107 baiknya yang pertama sampai 7, selanjutnya 33 sampai 37. Katakan amin jika kita sudah dapat bagian ini. Judul dari bacaan ini, nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Kita akan baca bersama dari ayat yang pertama. 3, 2, 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota, tempat kediaman orang yang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Ayat yang ke-33 kita mulai. Dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun, dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang, tanah yang subur menjadi padang asin, oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Dibuatnya padang gurun mencari kolam air,
dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ditempatkannya di sana orang-orang lapar, dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. Mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar serta taat dan tekun melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. 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 Selamat pagi untuk kita semua. Ada sukacita? Amin ya. Tentunya kita yang hadir pada hari ini terus bersukacita karena kita merasakan penyertaan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam minggu ini sesuai dengan tema yang ada di buku Baki dari PGI, mensyukuri kebaikan dan kasih setia Tuhan. Mensyukuri kebaikan dan kasih setia Tuhan. Renungan ini saya akan awali dengan pertanyaan, sudahkah kita bersyukur? Sudahkah kita bersyukur? Sudah, ya tentunya sudah. Yang jelas, sebagai orang yang dipilih, sebagai orang yang ditebus dan diselamatkan oleh Allah, sepatutnya lah dan seharusnya lah kita selalu ada dalam ungkapan syukur. Saudaraku, Mazmur 107 adalah sebuah nyanyian yang berupaya untuk mengoreksi pemikiran orang yang enggan bersyukur. Artinya firman ini mengingatkan bagi orang yang kurang bersyukur. Mudah-mudahan kita tidak ada di dalamnya. Karena kita adalah orang-orang yang ditebus, berarti kita adalah orang yang selalu bersyukur. Amin. Orang yang selalu bersyukur. Karena kita tidak ada alasan, tidak ada alasan bagi saya dan saudara-saudara untuk tidak bersyukur. Kenapa saya katakan demikian? Karena orang yang merasa ditebus Tuhan, orang yang merasa diselamatkan, orang yang sampai hari ini menerima napas daripada Tuhan, dialah orang yang mau bersyukur. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman ini disampaikan oleh pemazmur, di mana dia terus mengingatkan pada kehidupan bangsa Israel. Kembali lagi kita bercerita tentang bangsa Israel. Karena memang judul kita dalam Alkitab ini dikatakan nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Memang tertuju kepada bangsa Israel. Di mananya bangsa Israel ditebus? Yang pertama ketika mereka ada di perbudakan, mereka keluar dibawa oleh Tuhan. Yang kedua ketika ada di pembuangan. Terus bangsa Israel menerima dan merasakan penebusan daripada pertolongan Tuhan. Oleh karena itu Raja Daud tidak pernah berhenti mengingatkan kehidupan bangsa Israel untuk mau bersyukur kepada Tuhan. Nah, Mazmur ini juga saudara-saudaraku merupakan nyanyian syukur umat Israel. Nah, ternyata ketika bangsa Israel menyadari ketika mereka menerima penebusan dari Allah, mereka keluar dari tanah Mesir, ternyata mereka juga menyanyikan lagu syukur. Jadi memang dalam kehidupan bangsa Israel ini, kata bersyukur tidak hanya sekedar kita memberi sesuatu kepada Tuhan, namun melalui puji-pujian itu adalah syukur kita bersama. Kenapa sering kita diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan? Karena memang ungkapan syukur kita itu saudara-saudaraku. Ungkapan syukur yang terindah yang diberikan oleh bangsa Israel bukan karena mempersembahkan korban. Walaupun itu memang mereka lakukan, tapi yang terutama Raja Daud katakan, bersyukurlah dengan puji-pujian syukur. Dan itu saudara-saudaraku dilakukan oleh kehidupan bangsa Israel. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perjalanan kehidupan orang-orang yang ditebus oleh Allah, termasuk saya dan saudara-saudara, adalah karena anugerah dan kasih sayang Allah terjadi dalam kehidupan kita dan diberikan kepada kita sampai saat ini. Banyak orang, ya memang kita tidak bisa mengklaim siapa yang tidak bersyukur dan siapa tidak, ya. Tetapi akan terlihat dari kenyataan kehidupannya setiap hari saudara-saudaraku.
Seperti apa kehidupan orang yang ditebus Tuhan itu bersyukur. Seperti apa kehidupan orang yang ditebus tidak bersyukur. Akan kelihatan saudara-saudara. Nah, bagi kehidupan kita bersama-sama saat ini, kita buktikan bagaimana kita bersyukur. Yang pertama, ada di dalam persekutuan sekarang ini. Ungkapan syukur kita nyatakan. Tadi saya pikir mau hujan deras, ya saya pikir mulai alasan lagi ini hujan, kemarin panas alasan panas. Sekarang hujan, alasan hujan tidak datang ke gereja ya, tapi puji Tuhan ya. Artinya bukan berarti kita tidak bersyukur ketika hujan, bukan ya. Terkadang hujan menjadi alasan untuk tidak beribadah. Ya. Tapi ketika tidak hujan, kita juga mengeluh kenapa tidak hujan. Ya. Namun saudara-saudaraku, kita yang hadir pada hari ini, hujan atau tidak, ya kita nikmati kehidupan kita dengan ungkapan syukur. Selanjutnya saudara-saudaraku, kitab Mazmur ini mau menunjukkan kepada kita, mau menceritakan kepada kita bagaimana kesetiaan Allah tidak hanya menjadi ucapan bibir kita. Terima kasih Tuhan, ya. Terima kasih atas berkat-Mu. Terkadang ketika kita menerima sesuatu spontan, ya, kita sampaikan, apalagi tetangga ngasih sesuatu, terima kasih Ibu. Ya, spontan, tidak hanya sebatas itu. Tetapi kesetiaan Allah harus kita hayati bersama, harus kita rasakan dan harus kita nikmati. Ingat, kasih setia Allah bersifat permanen atau bersifat kekal. Kasih setia Allah bukan bersifat temporer atau sementara, saudara-saudara. Kesetiaan Allah sampai pada hari ini boleh menjadi milik kita. Sekali lagi tidak ada alasan bagi saya dan saudara-saudara untuk tidak bersyukur pada hari ini. Karena kasih setia Allah kekal. Sampai kapanpun. Nah, bagi kehidupan orang yang tidak mampu bersyukur, dia mau merasakan dan dia mau katakan bahwa kasih setia Tuhan hanya bersifat temporer atau sementara saja ketika saya menikmati sesuatu. Kalau saya ada di dalam kesulitan, terima kasih Tuhan. Maaf, belum bersyukur. Itu kenyataan hidup saudara-saudara dan kita tidak bisa pungkiri itu. Terkadang banyak orang percaya, mungkin termasuk saya, ya, yang selalu mau mengatakan dengan tindakan kehidupan kita bahwa kasih Allah itu hanya sementara, temporer saja. Kalau di saat kita ada kesulitan, kita tidak sanggup untuk menyampaikan itu kepada Tuhan. Bahkan kita cenderung ya, menjauh dari Tuhan, menjauh dari persekutuan. Bahkan ketika kita terhimpit persoalan-persoalan hidup, kita jauh dari saudara-saudara kita. Karena apa? Karena kita hanya merasa kasih Tuhan itu sementara. Sementara saudara-saudara. Namun bagi orang yang percaya, yang mau mengatakan bahwa kesetiaan Tuhan itu kekal atau permanen di dalam situasi apapun, ya, dalam situasi apapun, orang itu pasti akan bersyukur. Amin. Pasti akan bersyukur saudara-saudara. Karena apa? Ya. Karena firman Tuhan terus mengingatkan bahwa bersyukurlah dalam segala hal. Situasi dan kondisi apapun, ya, kita harus syukuri. Nah, Raja Daud, saudara-saudaraku, kembali mengangkat kehidupan bangsa Israel. Juga ada yang mengatakan, ya Tuhan tidak menolong kami lagi. Ya, kehidupan bangsa Israel. Jadi diangkat kembali oleh Raja Daud. Karena dia ingin menggambarkan itu. Supaya kita tidak seperti itu. Tetapi kita akan terus berkata bahwa kekekalan dari kasih Allah itu memang nyata. Kalau saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi kehidupan kita sebagai orang percaya, yang pada akhirnya ya, orang yang mengimani permanennya kasih dan setia Allah itu akan menjadikan itu sebagai sumber hidupnya. Akan menjadikan kasih setia Allah itu sebagai kekuatan dalam kehidupannya. Baik itu pribadi, keluarga, bergereja, berjemaat. Akan dijadikan itu. Sehingga apapun yang menjadi persoalan-persoalan yang menghimpit hidup kita, kita tidak akan pernah lepas dari kasih setia Tuhan melalui persekutuan, doa, kasih sayang, dan lain-lain sebagainya yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Jadi saudara-saudara memang kalau kita mau merenungkan kembali bagaimana kasih setia Tuhan dalam menebus kehidupan kita. Ya, tidak dibayar dengan rupiah atau dolar.
namun Tuhan bayar dengan pengorbanan dan kematiannya. Ya. Luar biasa saudara-saudara, bagaimana kasih setia Tuhan ditunjukkan kepada kita. Apa yang harus kita lakukan ketika kita tahu bahwa kita ditebus dengan kematian Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Apakah cukup hanya mengatakan terima kasih Tuhan atas pengorbananmu? Tentu tidak saudara-saudara. Ada banyak hal yang harus kita berikan kepada Tuhan. Kalau di dalam kitab Roma dikatakan, persembahkanlah hidupmu. Nah, hidup loh. Jadi apapun kehidupan kita, kita persembahkan kepada Tuhan. Dan inilah yang diinginkan oleh Raja Daud. Harus dialami, harus dilakukan oleh kehidupan bangsa Israel. Raja Daud berulang-ulang katakan kepada bangsa Israel, kita telah ditebus, kita telah diselamatkan, dikeluarkan dari perbudakan. Masa iya kita tidak mampu menyampaikan terima kasih? Dengan penuh kesetiaan, Raja Daud bersama bangsa Israel menyatakan itu melalui puji-pujian syukur. Oleh karena itu saudara-saudaraku, ketika kita berbicara tentang ungkapan syukur pasti akan muncul. Akan ada di benak kita. Mengapa orang kurang mensyukuri berkat? Nah, jadi ada pertanyaan. Kenapa sih orang kurang mensyukuri berkat Tuhan? Atau kenapa sih orang kurang berterima kasih atas berkat Tuhan? Ya. Kita akan bertanya-tanya. Supaya ketika kita tidak mengklaim orang itu tidak bersyukur, mari ada beberapa alasan saudara-saudara. Sebenarnya masih banyak, tapi saya hanya mengambil 5 alasan kenapa orang itu kurang mau bersyukur. Yang pertama, orang kurang mau bersyukur karena tidak membiasakan diri untuk bersyukur. Berarti ini tidak biasa. Tidak biasa bersyukur. Saya kasih contoh. Maaf banget. Siapa yang sering berperpuluhan, memberi perpuluhan? Ya, puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Nah, di sini terkadang kita menerima sesuatu, kalau 100.000 berarti 10.000 ya, 10.000. Jadi terkadang kita menghitung, aduh gaji saya seperti ini, kalau saya seperti ini ngasih, padahal saya mau beli ini kurang. Nanti bulan depan aja gaji kedua misalnya. Begitu juga hitung. Kita hitung akhirnya sampai pada hari ini kita tidak mampu bersyukur. Karena tidak membiasakan diri. Ketika ada sesuatu tidak mampu memberi kepada orang yang berkekurangan. Tidak membiasakan diri. Padahal bukan banyaknya kita memberi kepada Tuhan. Tetapi seberapa besar kasih dan hatimu. Memberi dan bersyukur kepada Tuhan. Itu yang pertama saudara-saudara. Dengan harapan ya kita yang hadir pada hari ini selalu membiasakan diri dan sudah terbiasa, bukan karena kebiasaan lagi, tetapi karena panggilan hati untuk bersyukur. Yang kedua saudara-saudaraku, kenapa orang kurang bersyukur? Karena kurang memahami kasih setia Tuhan. Yang mereka tahu, ini kan hasil kerjaku. Yang mereka tahu saya bekerja 1 kali 24 jam dengan lembur dan segala macam, wajar dong saya terima. Kita tidak pernah memahami bahwa kuat dan sehat ketika kita bekerja adalah pemberian Tuhan. Adalah kasih setia Tuhan dalam hidup. Tapi terkadang kita mau katakan, saya mampu ini semua karena saya kok. Hilangkan itu saudara-saudara. Secara pribadi saya juga berusaha untuk seperti itu. Saya tahu ya bahwa saya ada di sini dalam melayani dengan berbagai bentuk persoalan. Saya tahu karena kasih setia Tuhan. Oleh karena itu, poin yang kedua ini, mari pahami, mengerti bahwa kita ada sampai pada saat ini semata-mata karena kasih Tuhan. Yang ketiga, mari kita melihat sebenarnya kita harus mampu memahami bahwa kita harus bersyukur karena kedahsyatan dan keajaiban Tuhan. Ajaib karya Tuhan dalam hidup ini. Kita sakit disembuhkan. Ketidakpunyaan apa-apa kita menjadi punya. Kurang sehat tapi ketika kita berdoa kita sehat. Apa bukan keajaiban? Bahkan napas kehidupan kita pada hari ini bukan keajaiban. Keajaiban saudara-saudara. Keajaiban saudara-saudara. Jangan katakan karena saya sudah minum obat dan saya sarapan saya kuat. Bukan. Keajaiban Tuhan dalam hidup ini. Apakah kita tidak rasakan? Tentu kita rasakan saudara-saudara. Tentu kita rasakan. Hanya memang kita tidak pernah mau katakan bahwa saya ada sampai pada hari ini karena kedahsyatan Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat saudara-saudara,
kita selalu serahkan, menikmati berkat apa yang Tuhan kasih untuk diri kita. Ya. Tidak seperti itu. Kita berbagi dengan persekutuan gereja, kita berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Makanya di sini sering ada persembahan, ada diakonia, ada ini dan itu. Itu saudara-saudara, kita berbagi berkat. Secara tidak langsung kita katakan bahwa Tuhan itu ajaib dalam hidup ini. Saya punya sesuatu karena berkat. Anak-anak saya bertumbuh karena berkat Tuhan. Oleh karena itu, ketika berkat jasmani yang kita terima, mari kita berbagi dengan orang lain. Kita berbagi melalui persekutuan kita. Dan yang terakhir saudara-saudaraku, yang akan menjadi pertanyaan kenapa orang kurang bersyukur, kita terlalu hanyut di dalam keinginan diri sendiri, keduniawian. Ya. Segala sesuatu kita pikirkan untuk kebutuhan kita. Kalau saya sudah pakai seperti ini, tidak cukup untuk keluargaku, untuk beli ini dan itu, apalagi nanti sudah mau Natal, jangan dulu memberi persembahan syukur. Kita kumpul dulu. Bukan seperti itu saudara-saudara. Justru semakin banyak kita memberi kepada Tuhan. Justru semakin sukacita, semakin kita terpanggil berbagi dengan gereja, berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Kita tidak akan berkekurangan saudara-saudara. Mungkin secara logika, kita akan kurang karena saya kasih keluar. Namun iman percaya. Iman percaya Tuhan akan tambahkan pengorbanan kita ketika kita mampu berbagi dengan ungkapan syukur. Kehidupan bangsa Israel saudara-saudaraku, ketika Raja Daud terus mengingatkan bahwa kita harus bersyukur, kita harus menyampaikan pujian, kita harus berbagi. Ya, wujud nyata itu boleh dinyatakan oleh bangsa Israel karena mereka juga menyadari. Karena mereka menyadari kehidupan mereka keluar dari perbudakan karena kasih setia Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita sekarang? Bagaimana dengan kehidupan kita, persekutuan Pauk Dasana Indah yang terus dan terus menerima pertolongan dan berkat Tuhan, yang terus merasakan kasih setia Tuhan melalui kehidupan kita? Apakah kita akan ada dalam orang-orang yang ditebus yang selalu mau bersyukur? Sekali lagi saya mau katakan saudara-saudaraku, tidak ada alasan bagi kehidupan orang percaya, termasuk saudara-saudara dan saya, untuk tidak bersyukur. Ada beberapa alasan kehidupan jemaat Pauk Dasana Indah, kehidupan orang percaya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kenapa kita harus bersyukur? Kenapa kita harus berterima kasih? Yang pertama dalam 1 Tawarik 16 ayat 34 dikatakan seperti ini. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bawasannya untuk selama-lamanya. Dari Mazmur juga tadi ada seperti itu. Yang pertama kenapa kita harus bersyukur? Karena kita menyadari bahwa Tuhan itu baik. Amin. Kita bersyukur yang pertama karena kita menyadari bahwa Tuhan itu baik. Kita hadir pada hari ini karena kebaikan Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus bersyukur? Kenapa orang percaya harus bersyukur? Dalam Mazmur 7 ayat 8. Mungkin kita tidak baca tadi sambungannya, dikatakan begini. Demikianlah firman Tuhan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Yang kedua, kenapa kita harus bersyukur? Karena kita memahami dan tahu kasih setia dan perbuatan Tuhan ajaib bagi hidup ini. Jadi itu tujuan kita bersyukur. Selain kita menerima berkat Tuhan, selain kita katakan terima kasih Tuhan, tapi tujuan kita bersyukur karena kita paham, kita mengerti bagaimana kasih setia Tuhan ada dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga saudara-saudaraku, kita bersyukur karena kita menyadari bahwa Tuhan bertindak memberi yang baik kepada kita. Tuhan merancang bukan rancangan kecelakaan bagi kehidupan orang percaya, tetapi damai dan sejahtera. Itulah alasan kita sebagai orang percaya untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan kita pada hari ini, untuk kita bisa menjalani kehidupan kita selanjutnya, untuk bisa menapaki dalam mempersiapkan diri menyambut kelahiran Sang Juru Selamat, hiduplah kita selalu di dalam ungkapan syukur. Persembahkan kehidupanmu kepada Tuhan. Persembahkan kehidupanmu kepada Tuhan. Oleh karena itu bagi kita bersama yang hadir pada hari ini, kita diingatkan kembali untuk terus hidup dalam ungkapan syukur. Untuk terus hidup mengingat bahwa Tuhan baik dan ajaib dalam hidup ini. Dan agar terus bersyukur dan hidup
dalam pujian dan penyembahan kepada Allah. Dan penyembahan kepada Allah. Apa yang kita lakukan pada hari ini adalah jawaban hati kita bersama. Hidup datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan melalui persekutuan. Sekali lagi renungkan bersama-sama. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Teruslah mengucap syukur. Amin. Menyanyikan bersama, menyambut kebenaran firman Tuhan, mensyukuri kebaikan dan kasih setia Tuhan, kunyanyikan kasih setia Tuhan, PKJ 14 baitnya yang pertama. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tak jemu kasih setiamu turun temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Diberi kesempatan kepada majelis jemaat untuk memuji Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup
Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik bagiku. Seuntas syair lagu yang tentunya memberkati kita bersama-sama pada hari ini. Saudara-saudaraku, kembali kita persiapkan hati kita untuk masuk di dalam doa syafaat kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena dalam persekutuan kami menyadari dan kami imani Engkau ada di kehidupan kami. Engkau ada di tengah-tengah persekutuan kami ini Tuhan. Terima kasih, biarlah apa yang sudah kami renungkan bersama-sama menjadi pengingat bagi kami, agar kami mampu menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan ini, agar kami mampu terus bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena bagi kami, sebagai orang yang Engkau selamatkan, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur. Terima kasih Engkau terus mengingatkan kembali kepada kami. Kami mau berdoa akan kehidupan warga jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Engkau lihat dari ketinggian-Mu apa yang menjadi ungkapan syukur mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka. Biarlah juga terus bersama dan memberkati jemaat-Mu yang ada. Memampukan mereka untuk bisa terus bersyukur, menjalani kehidupan ini bersama Tuhan. Bahkan ketika mereka ada dalam sukacita, biarlah Engkau sempurnakan sukacita mereka. Bagi jemaat-Mu yang tidak bisa hadir karena sengaja mengeraskan hatinya, karena pekerjaan disibukkan, bahkan berbagai macam alasan, biarlah kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya sebagaimana Tuhan memberkati kehidupan kami, kiranya juga berkat-Mu Tuhan boleh menjadi milik bagian dari saudara-saudara kekasih kami yang tidak bisa hadir. Dan kami percaya dengan jemahan tangan Tuhan sendiri, waktu Tuhan sendiri, sekali waktu mereka ada dalam persekutuan seperti apa yang kami lakukan. Bapa di dalam sorga, pada kesempatan ini kami bersyukur dan kami ikut ambil bagian di dalam doa bersama, di mana banyak begitu jemaat-Mu yang ingin merasakan kesembuhan daripada Tuhan. Ibu Rosnauli Tondang, Bapak Penatua Sujito, Ibu Emauli Purba Silaban, Saudara Ucok, Ibu Ima Suryani, Saudari Keisha Marpaung, Ibu Sri Lestari. Tuhan, hamba-hamba-Mu ini ada dalam kelemahan tubuh. Mereka membutuhkan uluran tangan dan jemahan tangan Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang mereka usahakan, kami percaya Tuhan ada di dalamnya dan Tuhan berkati usaha itu. Sehingga rasa sakit akan menjadi satu sukacita karena kesembuhan daripada Tuhan. Biarlah pemulihan demi pemulihan yang mereka jalani, proses pengobatan yang sampai pada hari ini mereka jalani, Tuhan berkati, sehingga waktu Tuhan sendirilah yang menyatakan bahwa saudara-saudara kekasih ini mengalami kesembuhan. Terima kasih Tuhan, jangan biarkan mereka berputus asa, tetapi biarkanlah sukacita, ungkapan syukur terus ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan bersyukur jika beberapa yang sakit boleh ada dalam persekutuan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua itu. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa secara khusus Bapak Irianto yang beberapa waktu yang lalu hidup di dalam duka cita karena kakak kandung dari Bapak Irianto meninggal di kampung. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan Bapak Irianto. Walaupun di tengah-tengah duka, di tengah-tengah pergumulan Ibu Sri Lestari sakit, namun sukacita meluap dalam kehidupan Bapak kekasih karena menyadari perjalanan hidupnya hanya milik Tuhan dan Tuhan juga beri kekuatan melewati semua itu. Dan kami percaya duka cita yang ada diganti Tuhan menjadi sukacita dan ungkapan syukur. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga mau berdoa secara khusus yang bersuka cita karena ulang tahun yang Tuhan beri kepada mereka semua. 30 Oktober Ibu Rosnauli Tondang, tanggal 31 Bapak Dani Boy Silaban, tanggal 1 November anak Ralph Carten Nathanael. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang menilai kehidupan ketiga saudara kekasih kami ini dalam keadaan mereka masing-masing, dalam sukacita mereka
ketika mereka bertambah usia. Biarlah mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka terus menyadari bahwa keajaiban Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan mereka dengan ditambahkannya usia. Dan biarlah Tuhan juga yang akan menyempurnakan sukacita ulang tahun ini. Bapa di dalam sorga, hamba-Mu berdoa khusus majelis jemaat, komisi, termasuk tim diakonia ada di dalamnya. Di tengah-tengah pelayanan mereka selanjutnya, dalam penyusunan program, biarlah juga Tuhan terus bersama, sehingga kesepakatan, sehati, dan sepikir dalam pelayanan itu boleh diwujud nyatakan melalui program-program yang akan dilaksanakan di tahun 2024 ke depan. Terima kasih ya Tuhan, pelayanan majelis jemaat, komisi, dan diakonia kami serahkan ke dalam tangan Tuhan sendiri. Bapa di dalam sorga, kami juga mau berdoa untuk program pelayanan BP POG, PGI, PGW Banten. Biarlah Tuhan yang akan memakai mereka sebagai saksi-Mu, memberkati tugas dan pelayanan, sehingga apapun yang mereka lakukan semata-mata untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam sorga, hamba-Mu mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di dunia ini termasuk Indonesia. Berikan sukacita dalam melayani, dalam memuji Tuhan. Kawali setiap persekutuan mereka ya Tuhan. Jauhkan dari hal-hal yang akan mengganggu persekutuan gereja-gereja Tuhan. Dan kami percaya dengan kawalan Tuhan sendiri, gereja-Mu yang ada di dunia termasuk Indonesia akan selalu hidup di dalam sukacita, akan selalu hidup dalam ungkapan syukur karena Tuhan ada di tengah-tengah persekutuan gereja-Mu. Bencana alam yang ada di Indonesia yang sampai pada hari ini silih berganti Tuhan, juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kuatkan saudara-saudara kekasih kami yang ditimpa bencana alam, dan biarlah ungkapan syukur ketika menghadapi itu juga keluar dari mulut mereka. Karena kami tahu setiap apa yang terjadi dalam kehidupan ini dalam rancangan Allah sendiri. Panitia Natal dan perayaan Natal POG Dasana Indah tahun 2023 kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dengan berbagai pelayanan, latihan, bahkan segala sesuatu yang mau disiapkan nanti. Biarlah Tuhan memberkati setiap panitia bahkan jemaat-Mu agar boleh menata layani persiapan-persiapan itu dengan baik, dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Bapa di dalam sorga, hamba-Mu mau berdoa secara khusus kami yang hadir pada hari ini akan peristiwa pertikaian perang Palestina, Israel, juga Yaman. Bapa di dalam sorga, peristiwa ini juga menghancurkan dunia, menghancurkan persekutuan iman orang-orang percaya. Tapi kami tahu apa yang terjadi dalam pertolongan Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami memohon kepadamu, biarlah Engkau membuka pintu hati pemimpin-pemimpin beberapa bangsa ini yang bertikai, yang berperang. Biarlah damai dan sejahtera Tuhan, biarlah kasih dan cinta setia Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupannya, sehingga dengan pertolongan Tuhan sendirilah perang ini boleh berhenti, dan akhirnya kehidupan damai dan sejahtera-Mu Tuhan boleh dialami setiap orang yang ada di dunia ini, termasuk ketiga negara yang berperang di dalamnya. Secara khusus kami mau berdoa, demo yang mungkin akan terjadi besar-besaran di Jakarta, di Monas, di mana ada demo ormas bela Palestina. Ya Tuhan, kami tidak mampu berbuat apa sebagai gereja-Mu. Sebagai persekutuan POG Dasana Indah kami tidak mampu ikut ambil bagian. Namun satu hal yang kami percaya Tuhan, Engkaulah yang akan melihat dari ketinggian-Mu apa yang terjadi, apa yang disuarakan, pembelaan-pembelaan yang terjadi. Kami percaya walaupun itu terjadi, akan terhindar dari hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi. Tapi damai dan sejahtera-Mu Tuhan akan terus mengiringi setiap peristiwa yang terjadi, bahkan demo yang akan dilaksanakan itu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Keadaan dan kedamaian bangsa Indonesia terus kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Jangan biarkan kedamaian yang ada pecah, jangan biarkan solidaritas kami pecah, bahkan jangan biarkan kekeluargaan yang ada di bangsa Indonesia pecah karena peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tapi biarlah itu mengambil bagian dalam kehidupan kami, dan kami mendoakannya, dan kami akan terus berseru kepada Tuhan karena kami tahu Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kehidupan kami bersama. Bapa di dalam sorga, kami mau berdoa untuk hamba-Mu yang sudah boleh ambil bagian pada hari ini, baik itu P1 sampai P6, multimedia, pemain musik, pemandu lagu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah talenta yang Tuhan berikan kepada mereka semua. Oleh karena itu berkati setiap pelayanan-pelayanan yang mereka ambil pada hari ini, sehingga boleh memuliakan Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan, dan
pelayanan ini tidak hanya pada hari ini saja mereka lakukan, tetapi sampai Tuhan memakai mereka sebagai saksi-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Masih banyak yang menjadi pergumulan kami, tetapi hamba tidak mampu sebutkan satu persatu, tetapi biarlah semuanya hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena hamba percaya Engkau tahu seluruh kehidupan kami. Inilah kehidupan kami ya Tuhan, inilah doa syafaat kami, yang kami persembahkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang boleh mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis dalam Ibrani 13 ayatnya yang ke-15 berbunyi demikian. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 287, bait pertama sampai secukupnya. Sekarang bersyukur. Sekarang syukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi mengasuh anak-Nya, tolongan-Nya besar seluas dunia. Muliakan Allah-Mu yang tiada terbandingi, Sang Bapa Anak Roh di tahta Maha Tinggi. Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah, sekarang dan terus selama-lamanya.
Sekarang beri syukur, hai hati mulut tangan. Sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Kita berdoa. Kami tertegun atas besaran kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Sesaat ketika kami menyaksikan begitu besar kasih-Mu di pagi hari ini hingga saat ini. Terima kasih ya Tuhan atas semua berkat, atas semua kasih dan sukacita yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Di dalam persembahan kami pada hari ini, Engkau juga sudah memberikan kekuatan dan kebesaran buat kami. Engkau memberkati semua pekerjaan kami, dan bagian berkat yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami berikan kepadamu pada saat ini untuk dipakai sebagai pelebaran kerjaan-Mu di muka bumi ini, dan kami boleh pakai untuk melayani sesama kami di Gereja Pauk Dasana Indah. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semuanya yang sudah memberikan persembahan pagi ini dan saudara-saudara kami yang belum sempat memberikan. Terima kasih Bapa dalam surga, biarlah Roh Kudus berkat Tuhan akan tetap mengalir dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat sekalian, kami mohon kesabarannya untuk mendengarkan warta pada minggu ini. Warta jemaat ini terbit sekali dalam seminggu dan dimaksudkan sebagai media informasi bagi jemaat. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Pauk Dasana Indah dan berkeinginan menjadi anggota jemaat agar dilayani seterusnya, dimohon kesediaannya untuk mendaftarkan diri pada majelis yang bertugas. Kebaktian umum dilaksanakan setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi. Kebaktian hari ini Minggu tanggal 5 November 2023 dilayani oleh Bapak Pendeta Abdi Tancikoti dan pelayan liturgi oleh Penatua Septian Eko Kristianto dan organis Saudara Dio Divenka, kantoria Saudara Kefas Labiro dan Kaila Labiro. Persembahan pujian yaitu dari Majelis Dasana Indah. Operator laptop dan sound system oleh tim multimedia, dan atas pelayanannya kami ucapkan terima kasih. Kebaktian kategorial 1, ibadah komisi anak dilaksanakan setiap hari Minggu pada pukul 7 dan bertempat di gereja. Untuk ibadah minggu depan tanggal 12 November 2023 PL Kak Ana dan doa pembukaan dan penutup Kak Ludwig. Pelayan firman kelas Bethlehem Ibu Marlis Sujito, kelas Nazaret Kak Nani, kelas Galilea Kak Ance. Kelas Yerusalem Ibu Irma Nusantari. Pelayan musik Ibu Irma Nusantari dan Kak Rian Metekohi. Mohon perhatian orang tua untuk mempersiapkan putra-putrinya. Sakramen Baptisan Kudus Anak. Sakramen Baptisan Kudus Anak akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 pukul 9 pagi. Bagi jemaat yang akan membaptiskan putra-putrinya agar mendaftarkan kepada majelis untuk dilayani. Latihan paduan suara gabungan. Bersama ini kami sampaikan mengenai latihan paduan suara gabungan untuk Natal. Akan dilaksanakan setiap hari Minggu setelah selesai ibadah dan setiap hari Kamis malam pukul 19.30.
Dan juga dihimbau kepada setiap komisi agar dapat mempersiapkan persembahan pujian, baik itu vokal group, nyanyi solo atau paduan suara, dan untuk dipersembahkan di dalam acara Natal Jemaat. Pemberitahuan sehubungan dengan akan berakhirnya program dan jadwal pelayanan di tahun 2023, maka masing-masing komisi dan tim dimohon untuk menyusun program dan jadwal pelayanan di tahun 2024 sesuai dengan surat atau format yang telah diberikan oleh majelis. Penyerahan program pelayanan selambat-lambatnya pada tanggal 19 November 2023 dan diserahkan kepada majelis atau Penatua Anco Oliver atau Penatua Septian Eko. Dimohon perhatian pengurus komisi. Kerja bakti direncanakan akan dilaksanakan kerja bakti Komisi Bapa dan Komisi Pemuda pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 pukul 9 pagi di gereja. Dimohon bagi Komisi Bapa dan Pemuda untuk berpartisipasi di dalam kegiatan ini. Selanjutnya Kopaja berbagi. Diberi kesempatan untuk pemuda untuk menyampaikan program pelayanannya di dalam program Kopaja berbagi. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Hari ini saya mewakili panitia kunjungan ke Panti Asuhan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemuda dan Remaja ingin membacakan laporan keuangan panitia selama kurang lebih 1 bulan belakangan. Rinciannya dapat Bapak Ibu lihat pada PPT di depan. Dimulai dari pemasukan itu selama bulan Oktober ke belakang, dimulai dari tanggal 8 Oktober pencarian dana dari penjualan makanan itu sebesar 150.000. Lalu di tanggal 22 Oktober pencarian dana dari penjualan makanan sebesar 435.000. Lalu pada tanggal 28 Oktober donasi dari jemaat sebesar 1 juta. Lalu di tanggal 29 Oktober pencarian dana dari penjualan makanan sebesar 200.000. Lalu donasi dari pihak eksternal sebesar 300.000. Total dana masuk sebesar 2.085.000. Dana yang didapatkan dari majelis sebesar 3 juta, lalu ditambah dengan donasi jemaat 1 juta, lalu donasi pihak eksternal 300.000, lalu pencarian dana 765.000, sehingga total pemasukan yang didapatkan selama 1 bulan belakangan adalah 5.065.000. Untuk pengeluaran yang akan dikeluarkan untuk kegiatan aksi Panti Asuhan ini ada games si acara itu 600.000, souvenir dan snack 1.650.000, konsumsi makan siang 3.600.000, kebutuhan panti 3 juta, transportasi 250.000, spanduk 3 kali 1 meter 200.000, sehingga total yang dibutuhkan panitia adalah 9.300.000 ditambah dengan pemasukan tadi 5.065.000, sehingga selisih dana yang masih dibutuhkan panitia adalah sebesar 4.235.000. Kami segenap panitia mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan Bapak dan Ibu Jemaat sekalian untuk partisipasinya dalam penggalangan dana, baik dalam pembelian makanan maupun berupa dana. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.
Kami juga panitia terus mengajak Bapak Ibu sekalian untuk terus ikut berpartisipasi selama penggalangan dana ini berlangsung sehingga acara ini dapat berlangsung dengan baik. Bantuan dari Bapak Ibu sekalian tentu sangat berharga, khususnya bagi saudara-saudara kita yang ada di panti asuhan. Bersamaan dengan ini, kami juga panitia menginformasikan bahwa pada hari Minggu tanggal 12 November mendatang kami panitia akan melakukan penggalangan dana lewat persembahan pujian. Mohon partisipasi Bapak Ibu jemaat sekalian. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mari kita bersama-sama menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberitakan kasih Yesus bagi sesama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Demikian warta pada Minggu pagi hari ini. Selebihnya Bapak Ibu dapat membaca di warta yang sudah dibagikan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saudara-saudaraku, mari kita berdiri. Menyanyikan NKB 210 baiknya yang pertama sampai yang ketiga, Kuutus Kau. Kuutus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kuutus Kau mengabdi bagiku. Kuutus Kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Kuutus Kau berkorban bagiku. Kuutus Kau kepada yang tersisih, yang hatinya diliputi sendu, sebatang kara tanpa handai taulah. Kuutus Kau melagi kasih-Ku. Karena Bapa mengutusku, kuutus Kau. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman sudah kita dengar, kita renungkan bersama-sama. Sekarang tugas kita adalah kembali dan melakukan firman-Nya. Seperti kata lagu tadi, Kuutus Kau. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.